Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-fattahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im wa man khalafahu wattaba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrahu sara muhanan bil khizyi fi azabil jahim wa kana madhmuman madhuran ma atba'i syaitanir rajim falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Amma ba'du, faqad qala musannif hadzal kitab at-taqriratus sadidat fil masailil mufidat. Alhamdulillah, kita bisa memulai kajian kitab Taqriratus Sadidah. Untuk bab pertama, yaitu menjelaskan tentang masalah taharah, kitabut taharah. Kitab menjelaskan tentang masalah bersuci. Ta'rifut taharati lughatan. Sekarang definisi taharah secara makna lughawi yaitu an-nadhafatu wal khulusu minal adanasi al-hissiyah, yaitu an-nadhafah, bersih, wal khulusu, dan murni, minal adanasi, dari kotoran-kotoran, al-hissiyah, yang bisa dilihat dengan panca indera, bisa dirasa, kat taharati anil hadasi, seperti bersuci dari hadas kecil ataupun besar, wal khabasih, juga bersuci daripada najis, wal ma'nawiyah, bisa juga secara maknawi. Kalau tadi secara hissi yang bisa dilihat, dirasa dengan panca indera, seperti mensucikan diri dari hadas kecil atau besar, juga dari najis. Kemudian ada yang maknawi, kat taharati anil amradil qalbiyah, yaitu seperti bersuci dari penyakit-penyakit hati. Kalau ujbih, seperti ujub, kagum pada diri sendiri, wal kibrih, dan takabur, sombong, batrul haqqih, tidak mau menerima kebenaran, wal hasadih, kemudian iri, dengki, hasud, war riyaih, dan riya, mengerjakan sesuatu ingin dilihat, dipuji oleh orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taharah secara makna lugawi. Jadi bersih, suci dari kotoran yang hissiyah, bisa dirasa dengan panca indera, ataupun bersuci, mensucikan diri daripada penyakit hati, yaitu masuk dalam kategori taharah ma'nawiyah. Wa syar'an, sekarang taharah menurut istilah yang digunakan dalam ilmu syara', yaitu raf'u hadasin, menghilangkan hadas. Jadi yang dinamakan taharah itu adalah menghilangkan hadas, kecil ataupun besar, au izalatun najizin, atau menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan keduanya, seperti tayammum, ya, seperti bersucinya orang yang salisin, itu secercer seagemian itu. Ya, itu termasuk fi ma'nahu. Aw ala suratihima, atau serupa dengan keduanya. Serupa dengan keduanya seperti mandi sunnah, ya, wudu mujaddad, yang memperbarui wudu. Nah, rupanya sama, contohnya sama. Jadi yang dinamakan taharah menurut syara' adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, atau yang semakna dengan keduanya, atau yang serupa dengan keduanya.
Wa hada ta'riful Imamin Nawawi, dan ini ta'rifnya atau definisi yang dihaturkan oleh Imam Nawawi. Sekarang wa syarhut ta'rif, adapun syarah keterangan daripada ta'rif definisi yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yakni raf'u hadasin au izalatun najizin. Yang pertama tadi raf'u hadasin, yaitu menghilangkan hadas. Seperti apa menghilangkan hadas? Kal wudu'i, seperti wudu. Wudu itu menghilangkan hadas kecil, wal ghusli, dan mandi menghilangkan hadas besar, tentunya nanti dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, izalatu najizin. Maksudnya itu apa? Kal istinja bil ma'ih, yaitu seperti bersuci dengan air. Wa ghuslis saubih al mutanajjisih, dan mensucikan baju dari yang najis. Ya, yang najis mutanajjis dengan najis itu beda. Kalau najis itu memang barangnya sudah yang najis, kencingnya, yaitu kalau mutanajjis ini baju yang terkena najis atau terkena kencing, namanya mutanajjis. Kemudian syarah ta'rif keterangan yang ketiga, ma fi makna raf'il hadas. Tadi kan disebutkan raf'u hadasin au izalatu najizin au fi maknahuma. Maksud maknahuma, makna yang serupa dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis itu bagaimana? Kat tayammumi, seperti tayammum. Tayammum ini semakna ya dengan raf'u hadas juga, sesama dengan wudu dan mandi. Kemudian tentunya nanti dengan ketentuannya, wa wudu'i sahibid daruratih, dan wudunya orang yang mempunyai darurat, kasalisil baulih, seperti orang yang selalu kencing ya, atau ambeien dan semacamnya. Fa innal hadasa la yartafi'u fihima, maka sesungguhnya hadas kecil ataupun besar tidak bisa dihilangkan dengan keduanya, yakni dengan tayammum ataupun dengan mandinya tadi, tidak bisa hilang ya, tidak bisa hilang karena sahibid darurah wudunya ya, tayammum dan wudunya sahibid darurah, karena setelah wudu dia keluar lagi seperti perempuan istihadah itu kan, nanti keterangannya pada babnya masing-masing. Yang nomor 4, ma fi makna izalatin najasah, yang dimaksud serupa dengan menghilangkan hadas tadi, ma fi makna ala surat raf'il hadas, yaitu yang dimaksud serupa di dalam contoh rupa menghilangkan hadas, kal aghsalil masnunatih, seperti mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi yang disunnahkan seperti mandi hari Jumat, seperti mandi hari Aidain, hari Idul Fitri, Idul Adha dan semacamnya ya. Kemudian wal wudu'il mujaddad, dan wudu yang diperbarui. Dia sudah punya wudu, misalkan sholat duhur dia punya wudu, kemudian nanti sholat asar, wudu dari tadi waktu melaksanakan waktu duhur, sholat duhur itu masih ada, kemudian dia memperbarui lagi wudunya, itu tidak raf'il hadas, tidak untuk menghilangkan hadas, tapi mujaddad namanya ya, hanya memperbarui wudunya, bukan untuk menghilangkan hadas. Namanya surat raf'il hadas, persis seperti pelaksanaan wudunya orang yang menghilangkan hadas, mujaddad ini ya, sama membasuh niat, membasuh muka, membasuh tangan, kepala, kaki dan semacamnya. Atau mandi yang sunnah juga demikian, sama persis dengan mandi wajib. Mandi sunnah mau Jumat misalkan ya, mau hari Jumat mau hadir ke masjid, yaitu sunnah mandi sebagaimana mandinya mandi wajib, yaitu keramas, dan semua harus tersentuh oleh air. Kemudian wal ghaslatis saniyatih wassalisatih, dan basuhan yang kedua di dalam wudu kan sunnah taslis ya, sunnah membasuh 3 kali. Pada basuhan kedua itu ala surat raf'il hadas, seperti menghilangkan hadas, sama seperti basuhan pertama. Basuhan kedua wassalisati, dan basuhan ketiga fi ghussilil yadi, di dalam membasuh tangan, wa ghairiha, dan selain tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, membasuh muka misalkan. Yang kedua dan yang ketiga, fa innahuma lam yarfa'a
Keduanya itu bukan menghilangkan al-hadasah kepada hadas, tidak menghilangkan hadas, tapi keduanya itu adalah sunnah. Tapi wasuratuhuma kal ghasalatil ula. Contoh rupa daripada basuhan kedua dan ketiga itu sama persis seperti basuhan yang pertama. Dengan catatan basuhan yang pertama itu sempurna, maka basuhan yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Apabila basuhan pertama itu masih belum sempurna, yakni ada 1-2 titik anggota badan yang belum tersentuh oleh air, maka basuhan kedua atau bahkan basuhan yang ketiga itu wajib. Karena yang pertama itu masih belum sempurna. Kalau basuhan pertama sudah sempurna, maka basuhan kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Kemudian ma'ala surati izalatin najasah. Sesuatu yang serupa dengan menghilangkan najis. Kal ghaslatis saniyah wassalisah, yaitu seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga fi izalatin najasati, di dalam menghilangkan najis. Fa innahuma lam tuzila an najasatah, maka sesungguhnya basuhan kedua dan yang ketiga itu tidak menghilangkan najis, tapi hanya sunnah. Kalau dengan catatan seperti yang tadi, basuhan yang pertama najisnya sudah hilang dengan semua sifat-sifatnya, yaitu baunya, warnanya, rasanya sudah hilang semua, maka basuhan yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Wa suratuhuma kal ghaslatil ula. Contoh rupa daripada basuhan kedua dan yang ketiga itu seperti basuhan yang pertama. Sekarang maqasidut taharati, atau maksud-maksud daripada taharah. Bentuk-bentuk daripada taharah itu ada berapa? Arba'atun, ada 4 ya. Bentuk-bentuk taharah itu ada 4 macam. Yang pertama al-wudu'u, wudu, wal ghusluh, yang kedua mandi, wat tayammumu, dan yang ketiga tayammum, wa izalatun najasatih, dan yang keempat menghilangkan najis. Jadi bentuk rupa daripada toharoh itu ada macam 4. Bersuci itu bersuci dari hadas dan dari najis itu tadi ada 4 caranya, yaitu bisa dengan wudu untuk menghilangkan hadas kecil, bisa al-ghusluh mandi menghilangkan hadas besar, kemudian tayammum menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, tapi bukan menghilangkan hadas ya, tapi ini listibahatis shalah, itu tayammum toharohnya, bersucinya orang yang darurat. Wa izalatun najasatih, kemudian menghilangkan najis. Wasailut taharati al asya allati yutatahharu biha. Sekarang alat-alat atau perantara-perantara sesuatu yang bisa dibuat bersuci itu apa saja? Arba'atun, ada macam 4. Yang pertama al-ma'uh, yaitu air. Air adalah alat media untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan hadas, yakni air adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk toharoh atau bersuci. Dengan catatan idza kana tahuron, kalau airnya itu suci, mutlakon dan mutlak ya. Nanti bab air itu akan dijelaskan secara terperinci. Air yang suci mensucikan, ada suci tidak mensucikan, yang mutlak, muqayyad dan semacamnya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci, at-turabuh, yaitu debu. Kapan debu bisa digunakan untuk bersuci? Idza kana tahiron, kalau debunya itu suci ya, tidak kotor, tidak bercampur kotoran. Yang kedua tahuron, di samping suci mensucikan. Kholison, murni ya, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, tidak bercampur dengan tidak bercampur dengan tepung atau celatung dan semacamnya ya. Kholison ya, yang murni. Lahu gubarun, yaitu debunya juga gubar itu ngarbuh, kata orang Madura, itu bukan kental ya, bukan kental kayak celot gitu. Harus ngarbuh. Debu yang bertaburan, berhamburan, itu gubar. Kemudian yang keempat ad-dabiguh, yaitu dengan menyamak. Dengan menyamak itu bisa juga digunakan untuk bersuci.
Kapan menyamak itu bisa digunakan untuk bersuci? Idza kana khirrifan. Kalau yang dibuat alat sesuatu untuk menyamak tadi adalah khirrif. Khirrif ini sesuatu yang pedas atau tajam baunya, ya. Khirrif. Yanzi'u al-fadlati anil jildi, yaitu sesuatu yang pedas tajam tadi, keras tadi, bisa menghilangkan daripada sisa-sisa daging atau gajih atau apa saja yang ada di kulit. Nah, dengan catatan itu khirrif itu, ya, seperti kapur, daun bidara, itu yang pakak kata orang Madura. Kemudian yang keempat, hajarul istinja, yaitu hajar batu untuk bersuci. Kapan batu bisa digunakan untuk bersuci atau seperti apa batunya? Idza kana qalian. Kalau batunya itu bisa menyerap, menyedot, ya, mencabut daripada najisnya tadi. Kemudian yang kedua, tidak licin ini. Kalau licin seperti kaca itu kan tidak bisa menyerap kan. Ini qalian, bisa meresap, menyedot daripada najis. Yang kedua, syaratnya batu jamidan, harus keras, geli, ya, tidak lentur, tidak lembut, tidak lecak, tidak lembek. Kemudian tohiron, batunya juga harus suci. Kemudian ghairu muhtaromin, bukan yang dimuliakan, ya, bukan seperti apel misalkan, ya, atau makanan-makanan yang dimuliakan. Kemudian wasailul wasail isnani. Sekarang perantaranya perantara. Nah, perantaranya perantara, bukan perantara secara langsung. Kalau tadi perantaranya itu ada 4 tadi, ada air, ada debu, ada dengan menyamak, ada dengan batu. Sekarang wasailul wasail, perantaranya perantara adalah ada macam 2, yaitu al-ijtihadu, harus bersungguh-sungguh, berhati-hati teman-teman di dalam menghilangkan. Kemudian yang kedua wal awani, dan wadahnya, perantaranya perantara, wadahnya. Qala ba'duhum fi dzalik wasailut taharati turbu kama bidabirin wa hajrul istinja wama wasailul wasailil awani wal ijtihadu fazzamanat tsani. Ya, itu wasailut tahara tadi, at-turbuh di sini disebutkan secara tidak urut, yaitu debu, kemudian kama bidabigin, menyamak, kemudian hajrus istinja, batu untuk bersuci, kemudian wama, dan air. Wasailul wasail, sekarang perantaranya perantara, yaitu al-awani, wadahnya untuk membawa perantaranya tadi. Airnya itu harus diwadahi dulu, ada wadahnya. Wal ijtihad, kemudian bersungguh-sungguh teman-teman di dalam menghilangkannya. Babul ma', sekarang menjelaskan tentang masalah air. Ta'riful ma', ta'rif, definisi daripada air itu apa? Huwa sailun, yang dinamakan air itu sesuatu yang bisa mengalir. Syaffafun, yang bisa bergoyang. Latifun, yang halus. Yatawallawna bilaunil ina, yaitu berwarna mengikuti warnanya wadah. Ya, kalau wadahnya warna merah, maka air itu ikut warna merah. Kalau warna putih ikut warna putih, warna biru ikut warna biru, dan seterusnya. Yahlukullahu ar-rayya inda tanawulih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air itu menjadi segar dikala diminum. Jadi apabila kita minum, kita menjadi segar lantaran air tadi. Aqsamul miyahi min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Sekarang air itu terbagi, atau bagian-bagian macam-macamnya air, dari segi tempatnya dan dari segi asalnya, yaitu sab'atun, ada 7. Macamnya air ini ada 7. Salah satu minas sama, air yang 3, yaitu dari langit, turun dari langit. Wahiyah miyahul matar, yaitu air hujan. Wasaljih, kemudian air salju atau es. Wal baradih, dan barad atau air embun. As-salju ini an-nazil minas sama ma'ian summa yajmadu min syiddatil bardih, yaitu yang dinamakan salji adalah air yang turun dari langit
pertama kali cair, ya, cair kemudian berubah menjadi keras, ya, karena sangatnya dingin, seperti gunung es, ya. Asal turunnya itu cair, kayak air, tapi bisa menjadi menjadi keras lantaran sangat dingin. Kalau barot, ya, yang dinamakan barot tadi, an-nazil minas sama jamidan kal milhi, yaitu turunnya memang sudah besar-besar, jamid, keras, beku, seperti garam. Summa yanma'u 'alal ardi, kemudian rontok turun ke bumi dan mencair menjadi embun. Seperti itu maun. Ya, ma'ul miyah, air hujan, kemudian air es, salju, kemudian al-barat, air embun, ya. Itu air dari langit yang 3. Wa arba'atun minal ardi, dan yang 4 yaitu dari bumi. Wa hiya miyahul bahri, yaitu air laut, wal bi'rih, dan air sumur, wan nahrih, dan air sungai, wal ainih, dan air sumber. Nah, jadi yang dari bumi itu ada 4, yaitu air laut, air sumur, air sungai, dan air sumber. Afdalul miyahi, sekarang paling utamanya urutan air itu bagaimana? Nadhamaha ba'duhum, sebagian ulama fikih itu menadomkan, membuat bed urutannya, faqalah, dan bersabda, wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Paling utamanya air yang nyumber, yaitu adalah air yang nyumber dari jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yalihi ma'u zamzam. Setelah paling mulianya air yang pertama tadi adalah air yang nyumber dari jari jemarinya Rasulullah, yang kedua adalah ma'u zamzam, air zamzam. Fal kausari, kemudian air dari telaga Kausar. Fanil, kemudian yang keempat air dari Fanil Misroh, sungai Nilnya, airnya negara Mesir, yaitu sungai Nil yang berada di negara Mesir, ya. Itu yang keempat. Summa baqil anhari, kemudian setelah itu sungai-sungai yang lain sudah, atau air-air yang lain, baik sumur, sumber, dan seterusnya. Aqsamul miyahi, sekarang pembagian miyah min haisul hukmuh, dari melihat atau dari sisi hukumnya. Kalau tadi dari segi tempat dan aslinya itu ada 7, yang 3 keluar dari langit, yaitu air hujan, air salju, dan air embun. Kemudian yang 4 keluar dari bumi, yaitu air laut, air sumur, air sungai, air sumber. Sekarang pembagian air min haisul hukmuh, dari segi hukumnya, al-awwaluh, yang pertama, at-tahiru fi nafsihi, suci di dalam dirinya, yakni airnya itu suci, al-mutahhiri li ghairihi, bisa mensucikan kepada yang lain. Jadi suci mensucikan. Wa yusamma at-tahurah, dinamakan air tahur, ya, suci mensucikan tadi dinamakan air tahur, air yang suci. Kemudian wal mutlak, juga dinamakan air mutlak, air yang tidak dibatasi dengan satu nama. Wa ma'nal mutlak, maknanya mutlak itu bagaimana? Ay mutlakun anil qayyid al-lazim indal alam bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Yang dinamakan mutlak itu adalah mutlak, bebas dari qayyid, batasan-batasan yang tetap atau melekat, ya. Melekat bihalihi, dengan keadaannya itu tadi, menurut orang ahli uruf. Ahli uruf ini ya menurut kebiasaan wis orang banyak, ataupun ahli lisan, menurut ucapan orang, ya. Kalau memang itu ada batasannya seperti teh, ya, itu ada batasannya, hanya dikasih satu nama teh. Beda dengan air sumur, itu pindah tempat, ya. Kalau dipindah tempat sudah tidak dinamakan air sumur, sudah, yakni tidak dibatasi dengan satu nama. Fala yahtaju ila taqyid.
Kemudian air tadi tidak membutuhkan kepada takyid atau batasan-batasan tertentu. Wa misluhu al-muqayyad biqayyidin munfaq. Nah, seumpamanya juga sama dengan yang dinamakan muqayyad, yaitu air yang dibatasi tapi dengan batasan munfaq, yaitu yang terlepas. Misalkan sekarang air sumur, dipindah lagi berubah menjadi air jeding, dipindah lagi berubah menjadi air gelas misalkan, dan seterusnya. Kama'il bi'ri, air sumur ini pertama kan muqayyad biqaidin kan, dibatasi dengan satu nama sudah pertama air sumur, tapi munfaq ya itu terlepas dari namanya, keluar dari namanya nanti kalau sudah dipindah. Ma'il bi'ri tadi air sumur, kemudian wa ma'il bahri, air laut. Ya, air laut itu pertama memang sudah dinamakan dengan satu nama, muqayyad itu namanya, tapi biqayyad munfaq ya, muqayyad munfaq. Fayusamma ma'an mutlaqan, maka seperti air sumur, air sumber, air sungai, air laut itu dinamakan air mutlak. Wa tasihut taharatu bih, kemudian sah boleh taharah sesuci wudu, kemudian mandi atau menghilangkan najis dengan air-air tadi, yakni air mutlak atau air muqayyad tapi biqayyidin munfaq. Bihilafil muqayyad biqayyidin lazim, beda lagi nanti, beda lagi kalau yang muqayyad dibatasi dengan satu nama tapi namanya tetap melekat kepada air tersebut. Kama ilwardih, seperti air mawar. Air mawar ini dibatasi dengan satu nama dan namanya lazim ya, tidak berubah. Diletakkan di gelas dinamakan air mawar, dipindah lagi ke sungai misalkan tetap dinamakan air mawar. Wal gahwati, dan kopi, air kopi. Wal asirih, dan sirup atau jus itu mempunyai satu nama muqayyad biqayyidin lazim, yaitu yang tetap melekat kepada air tersebut. Fala yusamma ma'an mutlaqan, maka tidak dinamakan air mutlak. Wala tasihut taharatu bih, dan tidak sah, tidak boleh bersuci baik hadas ataupun najis daripada air yang tidak mutlak, seperti air kopi atau air susu atau Sprite misalkan, atau teh, maka dengan itu tidak sah. Itu suci tapi tidak mensucikan. Sekarang aqsamul ma'il mutlak min haisul karahatu. Macam-macamnya air mutlak ya, air mutlak tadi yang tidak dibatasi dengan satu nama atau dibatasi dengan satu nama tapi nama itu munfak, bisa lepas ya, bisa lepas. Seperti tadi air sumur dipindah ke jeding sudah berubah air jeding, dipindah lagi ke galon berubah menjadi air galon, pindah lagi ke gelas berubah menjadi air gelas, maka itu dinamakan mutlak ya. Sekarang macamnya air mutlak dari segi atau dari sisi kemakruhannya, ada yang makruh. Yanqasimu ila qismaini, air yang mutlak yang makruh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ghairu makruhin istimaluhu, tidak dimakruhkan di dalam menggunakannya. Jadi yang pertama tidak dimakruhkan di dalam menggunakannya. Kemudian yang kedua makruhun istimaluhu, yaitu makruh di dalam menggunakannya. Mutlak boleh suci, mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, tapi makruh di dalam menggunakannya. Wahu arba'atun, yaitu ada 4 macam air mutlak boleh bersuci dan mensucikan itu, tapi makruh di dalam menggunakannya, yaitu ada 4 air. Yang pertama al-ma'ul musyammasu, yaitu air yang dipanasi dengan matahari. Kenapa? Li khaufil barosi, karena dikhawatirkan menyebabkan penyakit kusta, lempa atau lampang gitu ya. Bahaya air yang dipanasi dengan panas matahari. Kemudian yang kedua syadidul hararati, yang sangat panas walaupun tidak dipanasi dengan matahari tapi karena sangat panas. Kenapa? Liman ihi al-isbaghah, karena dapat mencegah kita atau kita tidak bisa menyempurnakan yang wajib apalagi yang sunnah nanti ya. Membasuh 3 kali kan kalau airnya sangat panas di sini. Kemudian yang ketiga syadidul bararati, yang sangat dingin.
Kenapa liman ihil isbaghah sama? Karena dikhawatirkan tidak menyempurnakan nanti wudunya atau mandinya, kan langsung mendelep ya. Karena sangat dingin ataupun sangat panas, itu makruh di dalam menggunakannya walaupun sah. Kemudian yang keempat, miyahu kulli ardin maghsubin 'alaiha, yaitu setiap air yang ada di bumi tapi maghsub, artinya milik orang lain. Seperti ada air di sawah, sawah milik orang lain. Lah sampean wudu di sawah tadi, ini air yang maghsub, namanya sah cuma makruh. Ya, sah cuma makruh. Sampean wudu di sumurnya orang misalkan ya, tanpa minta izin kepada orangnya, itu namanya maghsub, itu sah tapi makruh. Tapi kalau orangnya yakin itu tidak mengizinkan, maka itu haram dan tidak sah juga wudunya. Contohnya misalkan sudah ditunggu beberapa waktu, beberapa lama, bahkan beberapa hari supaya sumurnya nyumber, loh kok malah ada orang bersuci ngambil dari air tadi yang sudah ditunggu-tunggu oleh pemiliknya, itu haram. Kemudian ada lagi ulama menambahkan makruh di dalam menggunakannya al-wudu fil ma minal ma'ir raqid, yaitu wudhu dengan air yang diam, seperti kolam misalkan ya, yang berubah warnanya misalkan, walaupun suci, mensucikan tapi makruh. Kemudian wa min fadlil mar'ati, bersuci dengan menggunakan air sisa-sisa orang perempuan. Lil khilafi fi sihhatit taharati bih, juga ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan tidak sah ya wudhu dengan sisa-sisa orang perempuan, dikhawatirkan tadi habis bekas haid, nifas dan semacamnya. Tapi kemakruhan tadi ya, kemakruhan semuanya itu tetap sah wudhunya ya, tetap sah wudhunya atau bersucinya. Kemudian syurutu karahiyatil ma'il musammasi. Sekarang syarat-syaratnya dimakruhkannya menggunakan air yang dipanasi dengan matahari, tis'atu syurutin, yaitu ada macam 9 syarat. Kalau salah satu 9 tidak terpenuhi, maka tidak makruh di dalam menggunakan air musammas yang dipanasi dengan matahari. Fa idza ikhtalla syartun min hazalatil karahah, salah satu di antara syarat yang 9 yang menyebabkan makruhnya menggunakan air yang dipanasi dengan matahari, yaitu maka hilanglah kemakruhan. Wa hiya majmu'atun fi qauli ba'dihim, yaitu terkumpul dalam ucapan sebagian ulama, qad karrahu musammasan ta'assara halata ta'sirin li hayyin kurrira in fi ina in mudba'in la nagdi bi waqti harrin la bi waqti bardi bi badanin bi baladil harri walam yakun muayyanan walam yahsyal alam. Ini qad karrahu musammasan, para ulama ahli fikih yaitu memakruhkan menggunakan musammas, air yang dipanasi dengan matahari. Ta'assaron ya, ta'assaron kalau itu membekas, halata taksirin ya, yaitu membekas, sisa panasnya itu ada, betul-betul panas, terkena sinar matahari. Kalau hanya terkena sinar matahari tapi tidak panas airnya, maka tidak makruh ya. Lihayyin kurriro, yang kedua untuk orang mati. Nah, untuk orang hidup, kalau untuk orang mati ya tidak makruh. Apalagi tidak ada air lagi. Oh, di sini ada wahya nasron, keterangannya secara nasar atau bukan nadom ya, keterangannya. Kalau tadi kan nadoman qad karrahu musammasan ta'assara halata ta'sirin li hayyin kurriro, ini diterangkan secara nasar. Yang pertama yang syarat dimakruhkannya air yang dipanasi dengan panas matahari itu ada 9. Yang pertama ayat ta'assara bi hararati syamsi, yaitu harus membekas, ada panasnya matahari pada air tersebut. Jadi kalau airnya banyak misalkan terkena sinar matahari kemudian tidak panas air tadi, maka tidak makruh di dalam menggunakannya. Seperti air yang mengalir besar ya, seperti sungai yang besar atau kolam yang besar yang walaupun terkena sinar matahari tapi tetap dingin misalkan, maka itu tidak makruh. Yang kedua ayusta'mala halata ta'assurihi bil hararah wa huwa sakhinun, yaitu digunakan dikala ada panasnya masih.
ya, digunakan di waktu ada panasnya, wa huwa sakhinun, kalau masih panas. Tapi walaupun ada air misalkan sudah dipanasi dengan matahari dan airnya panas, kemudian sampai ambil, sampean diamkan, atau airnya itu dengan sendirinya berubah menjadi dingin sudah. Walaupun tadinya panas sekarang sudah menjadi dingin, maka itu juga tidak makruh sudah. Yang kedua, ayastamalahul hayyu, yaitu digunakan oleh orang yang masih hidup. Fala yukrahu istimaluhu fi haqqil mayyit inda Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, kalau itu untuk orang mati, misalkan tidak apa-apa. Mayit dimandikan dengan air yang dipanaskan dengan panas matahari, maka itu tidak apa-apa, yakni tidak makruh, suci, mensucikan. Kemudian yang ketiga, ayyakuna fi ina'in muntaba'in kal hadid wan nuhas war risos, yaitu digunakan di dalam wadah yang dicetak. Ya, seperti besi, terbuat dari besi, tong misalkan, wan nuhas yang terbuat dari tembaga atau timah, warisos terbuat dari timah, tembaga, timah, besi atau apa, illad dahab wal fiddah, kecuali emas dan perak. Li safa jawharihima fala yanfasilu minhu syai'un minaz zuhumah. Jadi kalau wadahnya itu terbuat dari emas atau dari perak, maka itu tidak apa-apa, karena itu tidak membekas katanya, tidak ada zuhumah, tidak ada bintik-bintik airnya itu yang membuat orang menjadi penyakit belang, ya. Tidak, kalau terbuat dari emas dan fiddah itu tidak apa-apa, tapi menggunakannya wadah terbuat dari emas dan fiddah itu haram. Airnya tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, ayyakuna fi waqti harrin. Menggunakan air yang dipanasi dengan panas matahari itu makruh kalau digunakan pada waktu panas, ya. Tapi kalau tidak digunakan pada waktu panas, berarti musim dingin, tidak apa-apa. Untuk menghangatkan diri, misalkan musim dingin, musim salju, kemudian ada air panas dengan panas matahari, itu boleh dan tidak makruh digunakan. Yang keenam, ayusta'mal fil badan, digunakan di badan, la fi saubih, bukan untuk baju. Kalau untuk mencuci sampean maka tidak apa-apa, tidak makruh. Yang ketujuh, ayyakuna fi kutrin harin kal Hijaz wa Hadramaut, yaitu digunakan di wilayah yang panas seperti Jazirah Arab atau di Hadramaut, pokoknya di tempat-tempat yang negara-negara, wilayah-wilayah yang panas. Adapun di Indonesia, di Malaysia, Singapura misalkan yang tidak terlalu panas, kemudian ada air terkena panas matahari, itu tidak makruh. Kenapa? Li'anna ta'sir syamsi fi ghairihi dha'ifun fala yatawaqqa'ul mahdur. Karena bekasnya matahari pada air di selain negara panas, maka itu dha'if, yakni lemah. Jadi tidak berpengaruh. Yang kedelapan, alla yata'ayyana, tidak menjadi fardu ain, tidak menjadi tertentu, yakni tidak ada air lagi selain itu. Kalau tidak ada air lagi selain itu, hanya itu adanya, maka tidak ada makruh. Bi an wujida ghairuhu, kalau masih ada yang lainnya maka menggunakannya makruh. Kalau tidak ada lagi maka tidak makruh. Kemudian yang kesembilan, alla yahsyal alam, tidak dikhawatirkan menimbulkan penyakit. Fa in khasyal alama haruma alaihi at-taharatu minhu, tapi kalau dikhawatirkan bahkan diketahui bahwa itu menimbulkan penyakit, maka haram di dalam menggunakannya. Kalau tidak dikhawatirkan maka makruh. Ini syaratnya yang 9. Salah satu di antara yang 9 ini tidak terpenuhi, maka hilanglah kemakruhannya. Illatul karahah. Sekarang kenapa alasannya kok dimakruhkan menggunakan air yang dipanasi dengan matahari? Anna ina al-ma'il musyammasi takhruju minhu zuhumatun turisul baras. Sesungguhnya wadahnya air, ya, wadahnya air yang airnya dipanasi dengan panas matahari itu akan mengeluarkan bau busuk atau meletup-meletup, itu merutup-merutup, ya. Nah, yang mana bau itu atau aroma itu turisul baros, akan menyebabkan penyakit lepra atau kusta. Wahtarul Imamun Nawawi, dan Imam Nawawi memilih adamal karahati, tidak memakruhkan, lidha'fi ma warada fi dzalik, karena menurut beliau lemah,
ya, hadis yang menjelaskan tentang makruhnya menggunakan air musammas. Kama qala shahibus Shaffati Zubat, sebagaimana disampaikan oleh musannif yang ngarang kitab Zubat, wan najasul waqi'u qad ghayyarahu wa ikhtira fi musammasin la yukrahu. Asani yang nomor 2 tadi, pembagiannya air. Aqsamul miyah tadi min haisul hukmu, dari segi hukumnya yang pertama suci di dalam dirinya dan mensucikan kepada yang lain. Yang kedua sekarang at-tahiru fi nafsihi, suci di dalam dirinya, ghairul mutahhiri li ghairih, tapi tidak bisa mensucikan kepada yang lain. Wa minhu al-musta'mal, dan diantaranya air musta'mal. Yang dinamakan musta'mal mastu'mila fi fardit taharah, yaitu air yang digunakan untuk fardunya taharah. Yaitu kalau wudu misalkan pada basuhan pertamanya. Jadi air yang menetes pada basuhan pertama yang menghilangkan taharah itu dinamakan musta'mal. Adapun air ya dari basuhan kedua, ketiga bekasnya itu tidak dinamakan musta'mal, karena itu bukan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, tapi basuhan sunnah. Surutul ma'il musta'mal, sekarang syaratnya air bisa musta'mal arba'atun, ada 4. Yang pertama ayyakuna qalilan, airnya sedikit, aidunal kullataini, yakni tidak sampai atau kurang 2 kullah. Kemudian yang kedua ayusta'mala fima la budda minhu, digunakan kepada sesuatu yang tidak boleh tidak, ay fardit taharah, yaitu kewajiban-kewajiban fardunya di dalam taharah. Seperti tadi membasuh tangan dan basuhan pertama itu namanya fardut taharah. Raf'il hadasi, yakni menghilangkan hadas, au izalatin najasi, atau menghilangkan najis, ya. Atau menghilangkan najis. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga atau seterusnya itu tidak dinamakan musta'mal, karena itu bukan yusta'mal fima la budda minhu, yakni tidak menghilangkan sesuatu, tidak digunakan untuk menghilangkan sesuatu yang tidak boleh tidak, yakni menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga syaratnya ayyan fasila anil adwih, yaitu harus berpisah, air tadi berpisah dari anggota tubuh yang dibasuh, seperti membasuh tangan. Famadama mutaraddidan alal adwi fala yusamma musta'malan, dan air yang masih ada, ya, sisa-sisa air yang membasuh tangan misalkan, dan ada sisanya di tangan, nah, tidak jatuh, maka itu tidak dinamakan musta'mal. Kemudian yang keempat alla yanwiyal igtirafa, orang yang bersuci tadi tidak niat igtiraf, tidak niat nyabuk, ya. Fa idza nawal igtirafa lam yakunil ma'ul baqi musta'malan, kalau orang yang wudu misalkan kemudian menceburkan tangannya ke air yang sedikit dengan niat igtiraf, menyabuk, yaitu maka air setelahnya itu tidak dinamakan air musta'mal. Sekarang niatul igtiraf, niatnya nyabuk tanang tadi, nyabuk tempat wudu tadi, hiya ayyan wal mutawaddi'un niyatal igtiraf ba'da ghaslil wajhi, yaitu orang yang berwudu itu harus niat igtiraf dalam hati, nyabuk tadi setelah basuhan muka. Setelah membasuh muka, untuk basuhan selanjutnya tangan dimasukkan ke dalam air, yaitu sambil niat igtiraf. Qabla ayyudakhila yadayhi fil ina'i liyaghsilaha kharijahu, yaitu sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah tadi untuk membasuh yang di luarnya itu, yang di luar wajah tadi sudah, yang setelahnya. Fa illam yanwil igtirafah, kalau dia tidak niat igtiraf tapi malah nyabuk ke dalam air tanpa niat, sorol ma'u musta'malan, maka air tadi menjadi air musta'mal karena sedikit airnya. Beda kalau satu jedeng misalkan, ya banyak. Wa fi hukmin niyatil igtiraf khilafun bainal ulama, dan hukum, ya, di dalam hukum niat igtiraf itu ada perbedaan di antara ulama. Banyak di sini perbedaannya. Hukmul ma'il mutlaqi idza taghayyara bi syai'in. Sekarang bagaimana hukumnya air? Ya, air mutlak dikala berubah dengan sesuatu. Airnya tadi mutlak. Mutlak ini tidak dibatasi dengan satu nama, seperti air sumur, sumber, sungai,
laut, tidak dibatasi dengan satu nama, itu dinamakan air mutlak, air suci dan bisa mensucikan. Sekarang bagaimana kalau berubah dengan sesuatu? Hukmuhu kal musta'mal. Hukumnya air mutlak itu sebagaimana hukumnya air yang musta'mal. Tahirun fi nafsihi wala yajuzu taharatu bih. Suci di dalam dirinya tapi tidak boleh digunakan bersuci bisyurutin dengan beberapa syarat. Fa idza ikhtalla syartun minha, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi yakni cacat, jazatit taharatu bih, maka boleh bersuci dengan air musta'mal. Wahia, air musta'mal itu yang pertama ayyakuna taghayyuru bi tahirin, yaitu berubahnya dengan sesuatu yang suci, ya. Dinamakan air musta'mal ya kalau bercampur berubah dengan sesuatu yang suci seperti sabun misalkan. Fa in kana binajizin, sekarang kalau berubahnya dengan air yang najis, fa huwa najizun, maka menjadi najis. Contohnya bercampur kencing misalkan, air yang sedikit tadi yang musta'mal berubah menjadi najis. Yang kedua ayyakuna taghayyuru bi mukhalitin, yaitu berubahnya dengan sesuatu yang mencampuri. Kagahwatin, seperti gahwa, seperti kopi, ya. Itu mukhalid namanya, menjadi satu, tidak bisa dipisah antara air dengan warna kopinya, itu tidak bisa dirubah. Itu namanya air musta'mal. Air yang pertama air mutlak, kemudian berubah dengan sesuatu yang mukhalid, bercampur, tidak bisa dipisah. Wa amma idza kana bimujawirin, sekarang kalau bercampur dengan sesuatu yang hanya bertetangga, ya, kaudin seperti kayu, dengan kayu, fala yadurruh, maka tidak mudarat karena bisa dipisah. Fatasihut taharatu bih, maka boleh bersuci dengan air yang mujawir, dengan dengan kayu. Dhabitul mukhalid. Nah, sekarang yang dinamakan mukhalid itu apa? Bercampur itu bagaimana? Huwallazi la yumkinu fasluhu anil ma, adalah sesuatu yang bercampur yang tidak memungkinkan untuk dipisah dari airnya. Kopi, apa cara misahnya dari airnya? Kan warnanya tetap menjadi satu. Aula yumkinu tamyizuhu fi ra'yil aini urfan, atau yang dinamakan mukhalid itu sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dibedakan, ya. Di dalam pandangan mata tidak bisa dibedakan. Dilihat itu kan menjadi satu kan. Mana airnya, mana kopinya, mana airnya, mana tehnya, itu tidak bisa dibedakan sudah. Warnanya kan bercampur. Itu namanya mukhalid. Makanya air yang mukhalid walaupun itu mutlak bercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya seperti air musta'mal. Dhabitul mujawir. Sekarang yang mujawir, yang bertetangga itu apa? Huwallazi yumkinu fasluhu anil ma. Yang dinamakan mujawir, bertetangga, adalah sesuatu yang memungkinkan bisa untuk dipisah dari air. Au yumkinu tamyizuhu fi ra'yil aini urfan, atau memungkinkan untuk membedakan secara adat, secara kebiasaan, dengan pandangan mata itu bisa dirubah. Yaitu tadi dikasih kayu, ada lumut misalkan, ya. Itu namanya mujawir. Yang ketiga ayakuna taghayyuru fahishan, berubahnya air mutlak dengan sesuatu yang suci dan hukumnya seperti air yang musta'mal, berubahnya itu secara fahish, sangat, yakni sangat berubah. Bihaitsu yaslubu anhu ismal ma, dengan sekiranya namanya air itu rusak. Misalkan sampean ngambil air dari sumur 1 gelas, ya. Ini kan air mutlak ini kan. Kemudian sampean campuri teh, walaupun tehnya aslinya misalkan diambil oleh sampean, maka di dalam air itu sudah bercampur sudah. Ya, dan airnya ini tidak lagi dinamakan air sumur, air sumber, tapi berubah menjadi air teh. Nah, merusak sudah, merusak namanya air. Kalau asir seperti jus, ya. Seperti jus perasan kurma atau apa misalkan, wal maroki, dan kuah, kuah, wasyaya, dan teh, gahwa, sama saja. Fala tasihut taharatu bih, maka tidak boleh bersuci dengannya, yakni dengan air yang sudah rusak namanya. Wa amma idza kana taghayyuran yasiran, adapun dikala berubahnya itu hanya yasir, sedikit. Maksud yasir di sini la yaslubu anhu ismal ma, tidak merusak namanya air. Fala yadurruh, maka tidak apa-apa. Bercampur tapi sedikit, ya.
sedikit, tidak sampai merubah namanya air, tidak berubah menjadi air teh, tidak berubah menjadi air kopi, tetap berubah menjadi dinamakan air putih, walaupun sedikit berubah dengan warna tinta, misalkan sedikit ya, tidak berubah namanya, maka itu boleh. Kemudian yang 4, ayyastagniyal ma'u anhu, yaitu ayyumkinu saunu al-ma'i anhu, yaitu mampu memungkinkan untuk menjaga air darinya. Bihilafi ma idza kana la yastaghnil ma'u anhu. Beda ya. Tadi maksudnya airnya itu tidak bisa dipisah. Ya, tidak bisa dipisah. Menjaga air dari campuran tadi, dari campurannya itu tidak bisa dipisah, tidak memungkinkan untuk dijaga, dibentengi misalkan, atau dipisah, itu tidak bisa. Bihilafi ma idza kana la yastaghnil ma'u anhu. Beda lagi sekarang apabila airnya itu memungkinkan untuk ditinggalkan, yakni bisa dipisah. Katuhlub, seperti lumut. Ada lumut bercampur dengan air, ya. Lah, lumutnya ini bisa diambil, bisa dipisah, maka itu suci. Fatasihut taharatu bih, boleh untuk bersuci. Amsilatun fil ma'il mutaghayyir. Sekarang contoh-contoh di dalam air yang berubah. Yang pertama, at-taghayyuru bi'udin aw dukhnin. Berubahnya itu dengan kayu atau dengan minyak. La yadurruh, itu tidak apa-apa. Kenapa? Li'annahu mujawirun. Karena air yang berubah dengan kayu, dipendemi kayu misalkan ya, ibeke itu kayunya hingga berubah airnya, ya, itu memungkinkan untuk dipindah. Atau bercampur dengan minyak, itu tidak apa-apa. Li'annahu mujawirun, karena itu dinamakan mujawir, hanya bertetangga, tidak mukhalid, tidak bercampur. Wa in kana taghayyuru fahisan, walaupun berubahnya itu secara fahish banget. Wa istaghnil ma'u anhu, dan air tidak memungkinkan untuk dipisah darinya. Nah, itu tetap dinamakan mujawir, ya. Seperti duhnun tadi, minyak itu kan bercampur kan dengan air, ya, bercampur dengan air, dan tidak memungkinkan misalkan untuk dipisah. Itu juga mujawir, tidak mukhalid, minyaknya itu ada di atasnya, tidak bercampur menjadi satu. Walaupun berubahnya itu secara fahish, itu boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, at-taghayyur, berubah bil asir, dengan sirup, wal ja'faron, dan minyak ja'faron, wal kuhli, dan celak, wal ushnani. Yadurruh, yaitu mudarat, atau bercampur dengan lilin, ya, airnya itu. Li'annahu mukhalitun. Nah, itu dinamakan mukhalid. Idza tawafarat baqiyatus syurut, apabila memenuhi dari beberapa syarat. Yaitu tadi bercampur, tidak bisa dipisah, dan berubahnya itu secara fahish, kemudian tidak bisa dipisah antara air dan campurannya, seperti minyak ja'faron atau sirup. Itu. Yang ketiga, at-taghayyur bil muksi wat turab, yaitu berubahnya itu dengan saking lamanya diam, berubah menjadi hijau kadang kan ya. Wat turab, atau berubahnya itu karena debu, seperti yang air budek itu ya, air leko, itu la yadurruh, tidak apa-apa. Jadi sampean wudhu dengan air yang keruh, leko, itu tidak apa-apa. Wa kadza la yadurrut taghayyuru bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Demikian juga tidak mudarat, yakni boleh sampean berwudhu atau bersuci dengan air yang berubah, tapi fi maqarrihi, di dalam tempat diamnya atau tempat jalannya. Berubahnya di tempat diamnya air tadi atau di tempat berjalannya. Wala bimilhin ma'yin, juga tidak mudarat berubahnya yaitu dengan garam yang cair, yang berubah sudah menjadi air, itu tidak apa-apa. Wala biwarikin tanathara minasyajar biduni fi'lih, juga tidak apa-apa, yakni walaupun berubah sampean wudhu dengan air yang berubahnya dengan daun yang tanasar, yang jatuh dari pohonnya, tapi biduni fi'lih, jatuh dengan sendirinya, bukan karena kita kasih itu
airnya dicampuri dengan dedaunan, tidak, tapi jatuh sendiri. Li'annahu fi kulli hadhil halati la yastaghnil ma'u anhu. Karena dengan ini semuanya itu tidak memungkinkan, yakni sesuatu yang pasti terjadi kepada air. Fatasihut taharatu bih, maka boleh bersuci dengannya, wa in salaba ismal ma'i, walaupun dapat merubah daripada namanya air. Jadi karena lamanya, karena bercampur dengan tanah tadi, keruh, air yang keruh itu boleh, walaupun airnya berubah namanya. Kama qala sahibu saffatiz zubat, wa innama yasihu tadhirun bima utliqa la musta'malin wala bima bitahirin mukhalitin taghayyuran itlaqul ismi ghayyara fi ta'mihi aw rihi aw lahni aw launihi wa yumkinu istighna'uhu bi sawnihi wastasni taghyiran bi'udin sulbi aw warakin aw tuhlubin aw turbi. Wallahu a'lam.